feel nauseous, believe me. Dear Lord. Never had a lot of shit come Simple, easy. not simple. Had to work hard, struggle just to be me. Had to What are you looking at? let me down. Betterment than you. Off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Oh my God. Shut it up. Cerita berawal dari suasana kawasan hutan pesisian Amrik, surganya para bolangers dan para anak muda yang doyan camping. Meskipun satu-satunya jalan di daerah ini belum terjamah aspal, seorang om-om bernama Wayne begitu asyik mengeber motor tanpa tujuan yang jelas. Sampailah Wade di sebuah pom mini untuk ngisi pertalit. Tapi tiba-tiba, ia melihat seseorang yang sedang sibuk nenangin doginya yang ngaguk-guk tanpa henti. Shut it up. Shut up. Shut up. Saat kelakuan si dogi malah bikin gaduh banyak orang, Wade pun ikut emosi karena menganggap si pemilik dogi tidak becus mendidik piaraannya. What are you looking at? Wait. Entah setan apa yang merasuki Wade yang telah dengan tega menghabisi 3 orang gegara berisik doang. Lalu dengan santuinya ia pun membiarkan seorang warga yang memang tidak ikut-ikutan gaduh seperti ketiga orang itu. Setelah melihat kelakuan Wade sang psikopat, kita beralih ke seorang remaja bernama Miranda yang sedang se-Spidermanan manjat pohon. Karena hanya dengan cara inilah, Miranda yang memiliki penyakit gampang panik bisa menenangkan pikirannya. Dimana semua ini bermula ketika Miranda melihat kematian ayahnya yang bundir di dahan pohon 1 tahun silam. Berbeda dengan Miranda yang selalu dirundung kesedihan, sang ibu yang bernama Jenny kini sedang bahagia-bahagianya. Karena setelah menikah lagi dengan seorang duda beranak 1, ia bakalan punya anak lagi. Jenny pun akan berusaha membiasakan diri hidup dikelilingi anak-anak meski dari berbagai konteks yang berbeda. Kebahagiaan Jenny kian bertambah setelah mendapatkan hadiah romantis di tengah rencana mereka yang akan berkemping di tengah hutan. Lalu ketika jam sudah hampir zuhur, Jenny meminta suaminya yang bernama Eddie untuk segera pergi ke penyewaan keranjang. Tak lupa juga ia menyuruh Eddie agar mengajak Miranda, karena daripada kelayaban di dahan pohon lebih baik Miranda ikut hitung-hitung ajojing bersamanya. Terlihat Jenny pun prihatin dengan nasib anaknya. Apalagi menurut dokter penyakit mudah panik Miranda membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh. Sesaat sebelum berangkat, seperti biasa Jenny memberikan obat anti panik kepada anaknya. Ia pun memberitahu bahwa anaknya Eddie akan datang dan akan ikut berkemping bersama mereka. To pick up the bassinet. Cool. Only thing I can carve is a turkey. Meskipun suasana hati Miranda sedang tidak baik-baik saja, sosok Eddie yang baik dan mudah akrab berhasil membuatnya kembali ceria. Lalu mereka yang sama-sama kebelet ngompol akhirnya singgah dulu di sebuah rest area. Eddie tidak sadar bahwa Om Sangar di sampingnya adalah sosok psikopat berdarah dingin. Mereka pun bertegur sapa dengan pertanyaan-pertanyaan receh sembari ngurut belalai agar ngompol cepat kelar. Saat Wayne begitu serius memperhatikan Miranda, kita kembali ke rumah ketika anaknya Eddie yang bernama Emily sudah datang. Mahasiswi jurusan psikologi ini pun bela-belain datang dari luar kota hanya untuk berlibur bersama keluarganya. Wow, backpack. Oh, thank you. I know things. She was alone for a long time after the divorce. You know your mother loves you. Sambil melanjutkan perjalanan, Eddie meminta Miranda untuk lebih peka terhadap perasaan ibunya yang selalu khawatir akan kebiasaan Miranda yang doyan manjat. Lalu ia menyarankan sekalipun Miranda kekeh pengen manjat, ya minimal cari pohon yang agak cetek atuh. When you get in that tree, I don't know.
but yeah. Sungguh tak disangka Wade ternyata mengikuti mereka dan lanjut menyapa Miranda. Tapi karena Miranda sedang galau, ia malah memarahi Wade yang so akrab kepadanya. Pelarian mereka akhirnya terhenti setelah Eddie terkena tembakan. Lalu ia menyuruh Miranda untuk segera kabur selagi Wade menyiapkan stok pelurunya. What's wrong with you? Dirasa ayah tirinya sudah tewas, Miranda pun kabur ke dalam hutan yang sangat luas. Bisa kebayang dong, oleh hal kecil saja Miranda mah suka panik gak jelas. Apalagi ini. Kembali kepada Wade, yang tidak memiliki rasa bersalah atas perbuatan yang baru saja ia lakukan. Ia pun mencari segala sesuatu, terutama yang bisa menunda lapar seperti roti Aoka. Sambil mengisi perutnya yang kelaparan, psikopat gabut ini menemukan HP Eddie yang dikunci menggunakan sidik jari. Lalu setelah ia berhasil membukanya, Wade begitu serius memperhatikan foto Miranda. Namun ketika melihat foto Jenny yang belum hamil, Wade auto ngesang hingga tangan liarnya pun langsung masuk ke dalam celana. I thought he was gonna shoot the dog. Di sisi lain, dua anggota polisi sedang olah TKP di lokasi pertama Wade melakukan pembunuhan. Mereka pun sedang mengumpulkan informasi untuk mempermudah membuat sketsa wajah Wade. Setelah melampiaskan hasrat jadahnya, kini Wade menuju hutan untuk mencari keberadaan Miranda. Di waktu yang sama, Miranda yang semakin jauh ke dalam hutan berusaha menghubungi polisi. Tapi seperti biasa, daerah hutan seperti ini kadang ada sinyal, kadang nggak ada seperti sekarang. Need help? Berkat jurus cumi keganggu, Miranda akhirnya berhasil lolos dari pengejaran Wade. Lalu setelah berlari cukup jauh, Miranda berusaha menghubungi polisi mumpung ada sinyal. In the middle of the woods, please. Hello? Belum juga sempat memberitahu lokasinya, gangguan sinyal membuat panggilan pun berakhir. Kemudian Miranda membuat pesan suara kepada ibunya, berharap ketika ada sinyal ibunya bisa tahu apa yang telah terjadi kepada Miranda. Di tengah kepanikan akut Miranda, ia berusaha menenangkan diri dengan menyebutkan benda-benda yang ia lihat seperti kebiasaannya. Lalu ia bergegas menuju sungai setelah terjatuh gogorelengan di atas tanah. Miranda dan Wade sama-sama kaget saat mendengar suara tembakan dari kejauhan. Lalu Miranda segera menjauhi sungai, khawatir Wade telah berhasil menemukannya. Padahal, suara tembakan tadi berasal dari para pemburu. Shut. Fuck you. Rupanya suara langkah kaki yang dikejar Wade tak lain adalah para pemburu yang kini sudah pada tewas. Miranda benar-benar tidak mengerti dengan apa yang diinginkan Wade dari dirinya. Dan kalaupun ingin membunuhnya, Wade pasti sudah melakukannya saat tadi berhasil menemukan Miranda. Di sisi lain, para polisi kini sedang olah TKP di lokasi kematian Eddie. Lalu salah satu anggota mendapatkan kabar bahwa pemilik motor yang digunakan Wade bernama Michael. Dan itu berarti, motor Harley-Harleyan Wade adalah hasil curian. Dan satu hal yang tidak dimengerti para polisi, jempol tangan Eddie ternyata sudah menghilang. Kalian pasti bisa menebak dong, Wade mengambilnya untuk apaan? Seorang remaja yang sedang camping tentu saja kaget melihat Miranda yang panik sendiri. Lalu setelah mendengar apa yang terjadi, remaja yang bernama Todd ini pun langsung memberitahu kedua orang tuanya. Terlihat pasangan ini langsung panik dan berusaha memanggil bantuan setelah mendengar keberadaan sosok psikopat seperti di film-film. We have a hotspot. What's the I'm password? with my son. We have a hotspot.
Ketika Wade menghabisi orang-orang yang sedang berkemping, Jenny kini sedang khawatir saat melihat anaknya sedang berada di daerah yang susah sinyal. Keadaan ini membuatnya teringat dengan almarhum ayahnya Miranda saat rumah tangga mereka belum terpisah oleh akta cerai. Lalu tiba-tiba, pesan suara dari Miranda akhirnya diterima oleh Jenny. Terlihat Jenny dan Emily pun begitu syok apalagi saat mendengar Eddie sudah meninggoy. Singkat cerita, anggota polisi menemui Jenny dengan menunjukkan sketsa wajah pelaku yang telah menghabisi suaminya. Karena siapa tahu aja Jenny dan Emily mengenali pria yang memiliki luka codet di pipinya. Namun karena tak ada yang kenal, Pak Polisi mengajak Emily untuk memastikan jasad yang ia temukan itu adalah bapaknya. I'll follow you. Call me when you get there. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Ketika maghrib menjelang, Wade rupanya masih berada di lokasi camping orang tua Todd. Dan seperti biasa, ia mencari sesuatu yang berguna dari tas para korbannya. Wade terlihat happy setelah menemukan bakau oleng kesukaannya. Ia pun akhirnya bersantui dulu sebelum lanjut mencari Miranda. Excuse me. Hi, cupcake. Saat tahu HP suaminya dipegang oleh si pelaku, Jenny menyuruh Wade untuk menghentikan pengejaran terhadap Miranda. Karena cepat atau lambat para polisi pasti akan tiba di lokasinya. Di waktu yang sama, dari sebuah aplikasi Miranda bisa mengetahui bahwa HP si ayah tiri sedang online dan berada tak jauh dari lokasinya. Kemudian Miranda buru-buru menghapus aplikasi berbagi lokasi ini sebelum Wade mengetahui keberadaannya. Lalu ketika Miranda menemukan keberadaan Wade, ia secara perlahan mendekat untuk mencuri perbekalannya. It looks like you've been through a lot. You still have time to leave. Saat Jenny terus memohon untuk kebebasan anaknya, Wade yang tidak peduli terlihat santuy karena ia pun sebenarnya bisa tahu lokasi Miranda. Tapi tiba-tiba, ia kaget karena Miranda tidak kelihatan lagi di aplikasi. Bahkan Wade baru sadar barang-barang curiannya kini sudah menghilang juga. Dirasa ini adalah ulah Miranda, Wade mengatakan kepada Jenny bahwa ia akan menghabisi Miranda. No, wait. I didn't do anything. She's not as smart as she thinks she is. Touch her! Don't you f***ing touch her! Oh, please. Setelah berhasil nyolong tas dari Wade, Miranda menghubungi ibunya mumpung ada sinyal. Keberadaan Miranda yang katanya masih bugar tentu saja membuat Jenny merasa lega. Lalu Jenny meminta Miranda untuk tetap tenang, karena yang ia tahu para polisi hutan sedang melakukan pencarian. Sungguh tak disangka Todd ternyata masih hidup meskipun terkena tembakan di perutnya. Kemudian mereka mencari tempat sembunyi sebelum melanjutkan pelarian esok hari. Di waktu yang sama, Jenny sedang mencari tahu tentang orang yang bernama Michael yang ternyata adalah seorang dosen. Lalu dari beberapa foto yang terlihat, ia menemukan orang yang begitu mirip dengan Wade. Dan ternyata orang yang sedang memburu anaknya itu adalah seorang dosen juga. Fact of living or continue. This looks safe down here. This looks good here. Sampailah Miranda dan Todd di sebuah lokasi yang sepertinya cukup aman untuk bersembunyi. Meskipun bisa sedikit merasa lega, Miranda terlihat khawatir karena luka tembak di perut Todd masih mengeluarkan darah. Lalu ketika Todd tak kuat menahan rasa sakit, Miranda mengeluarkan obat penenang yang sebenarnya sudah tidak ia konsumsi. Todd heran dong, ini obat apaan? Dan setelah mendengar kisah dari Miranda, Todd mengatakan bahwa Miranda sebenarnya cukup tenang meskipun sedang diburu oleh psikopat. Kemudian Todd berkata jika ia tidak butuh obat, tapi cuma butuh kehangatan dari selimut orang tuanya saja. Di sisi lain, Emily tanpa sepengetahuan polisi mengerahkan teman-temannya yang doyan camping untuk mencari Miranda. Karena menurutnya para polisi Amrik kurang gercep, mentang-mentang ia tidak memberikan duit pelicin. Lalu Emily memerintahkan teman-temannya untuk berpencar di lokasi yang sebenarnya berada dekat dengan camp orang tua Todd. That guy. Well, it wasn't. This is kind of nuts. Guys, come here. Emily menemukan pin milik Miranda yang terdapat bercak darah. Lalu tiba-tiba mereka mencium aroma hanyir yang cukup menyengat.
Selang beberapa saat, kepolisian mendapat laporan dari para polisi hutan yang sedang mencari Miranda. Tapi bukannya mendapat kabar yang membahagiakan, mereka malah mendengar laporan kematian korban lagi, di mana kabar tersebut berasal dari Emily yang ternyata gak kuat mental untuk melanjutkan pencarian. That's what I mean by you owe on the mortgage. So if your business is going under, you stop making payments. Simple concept. Kemudian kita mundur ke 1 hari sebelumnya, ketika Wade yang belum memiliki codet sedang mengajar tentang cara berbisnis. Lalu gara-gara ulah seorang mahasiswi yang menyebut Wade terlalu kasar dalam mengajar, pria temperamen ini akhirnya membubarkan kegiatan belajar lebih awal dan menyuruh asistennya untuk segera memposting pelajaran hari ini. Kemudian Wade yang masih emosi bergegas pulang, daripada berlama-lama di tempat yang hanya membuat darahnya naik. Setibanya di depan rumah, Wade kaget saat melihat sebuah motor terparkir di halaman. Sontak Wade pun bertanya-tanya, apa mungkin istrinya sedang COD-an untuk membeli motor Harley? Wade mendadak lemas melihat bekas pesta kecil di rumahnya. Apalagi saat ia melihat kutang istrinya tergeletak begitu saja. Lalu ketika Wade menemukan sepucuk pistol, ia mendengar kegaduhan di salah satu kamar. Wade pun merasa yakin bahwa istrinya pasti sedang beradu songkol dengan seorang rider Harley. Setelah menghabisi istri dan selingkuhannya, Wade yang kini memiliki luka codet dimarahi Cek Nok karena setiap motor itu datang, rumah Wade selalu berisik oleh suara musik. Kondisi Wade yang sudah kena mentol benar-benar membuatnya kalap, apalagi setelah mendengar perselingkuhan istrinya yang ternyata sudah berlangsung lama. Dan dari saat inilah, Wade yang depresi berat berkelana tanpa tujuan akibat dikhianati orang yang begitu ia sayangi. Di keesokan harinya, Miranda yang baru bangun terlihat kelaparan karena sejak diburu Wade ia cuma makan angin doang. Hey, Todd. Todd. Miranda benar-benar tak menyangka melihat Todd sudah meninggoy akibat kehilangan banyak darah. Tapi meskipun tengah bersedih, ia akan tetap melanjutkan pelarian meski tidak tahu harus pergi kemana. Kemudian ia menyimpan tas milik ibunya Todd sebagai penanda agar jasad teman dadakannya mudah ditemukan. Di sisi lain, para polisi baru saja mendapatkan laporan koordinat HP Miranda yang tak jauh dari pos polisi hutan. Lalu seorang anggota menyuruh Emily and the gang untuk menunggu saja di polsek, karena misi ini sangat berbahaya mengingat si pelaku membawa senjata. Setelah cukup jauh berjalan, Miranda mencoba untuk memanjat pohon yang cukup tinggi. Tapi kali ini bukannya untuk menenangkan diri, melainkan untuk mengetahui di mana lokasi keberadaannya. 5 things I see. 4. 6. Setibanya di pucuk pohon, Miranda tidak melihat sesuatu selain gunung dan pepohonan rimbun. Panik gak? Ya enggak lah. Bahkan Miranda yang merasa sudah sembuh membuang semua obat yang selalu diberikan oleh ibunya. Miranda seolah punya harapan saat ia melihat pos penjaga hutan. Tapi tiba-tiba, ia melihat seseorang yang sepertinya adalah Wade. Lalu ketika Miranda bergegas kabur, rombongan para polisi akhirnya tiba di pos penjaga hutan. Seorang polisi memarahi Emily yang katanya ingin ikut melakukan pencarian. Ia pun menyuruh Emily menunggu di pos daripada ikut ke hutan dan bertemu psikopat Wade. Jensen and I'll head south. Deputy Morgan. Hold it! I repeat, don't shoot! Rupanya sosok yang dilihat Miranda tadi adalah para anggota polisi hutan. Karena sebenarnya, Wade sudah tidak berada di tengah hutan lagi. Jenny benar-benar syok melihat Wade kini berada di hadapannya. Kemudian Wade tinggal memikirkan cara agar bisa bertemu dengan Miranda.
Kemudian kita kembali ke hutan. Ketika Miranda menceritakan kelakuan Wade yang telah banyak menghabisi orang, ia pun menyebutkan lokasi jasad Todd yang sudah ia tandai sebelumnya. Lalu tiba-tiba Emily mendapatkan panggilan dari seseorang yang mengaku sebagai perawat di rumah sakit bersalin. Dan ternyata orang itu tak lain adalah Wade yang akhirnya bisa mendengar bahwa Miranda sudah berhasil ditemukan. Lalu Wade si perawat bodong menyuruh mereka mengambil pernel dan perlengkapan orok di rumah Jenny jika mau pergi ke rumah sakit. Welcome. Ketiga wanita ini tak bisa berbuat apa-apa akan kelakuan Wade yang dikit-dikit nodongin senjata. Miranda pun cuma bisa pasrah saat disuruh membuka jaket dan duduk di samping si tua bangka. Kemudian Wade mengajak mereka berpegangan tangan dan meminta ampunan kepada Tuhan. Bah, meskipun tidak paham apa maunya nih aki-aki, Jenny dan kedua anaknya nurut saja. Dear Lord, adultery, for destroying family. Di tengah doa yang diucapkan oleh Wade, Jenny dan yang lain akhirnya tahu bahwa pria psikopat ini sedang depresi akibat perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Lalu selagi ada kesempatan, Miranda berusaha mengambil sebuah pisau dari dalam tasnya. Destruction in your wake. Amen. Let go. She enjoyed my wife. Di tengah kelakuan Wade yang gak jelas, ia terus meluapkan kekecewaannya terhadap sang istri yang sebenarnya begitu ia sayangi. Lalu Wade mengatakan jika wajah Miranda begitu mirip dengan istrinya. Dan karena alasan itulah, Wade mengejar Miranda. Sontak Miranda pun marah karena hanya alasan receh tersebut. Wade menghabisi banyak orang termasuk ayah tirinya. Is that why you chose me? I'm alive! You're a quick learner, Cupcake. Akhirnya kita tahu bahwa kebrutalan Wade dari tadi berawal dari kepedihan yang ia terima dari istrinya. Bisa kita lihat juga kan, seseorang yang tadinya lembut terhadap pasangannya bisa berubah menjadi sosok mengerikan jika sudah tersakiti. Cuma yang jadi masalah, Wade tidak bisa mengendalikan kemarahannya hingga menjadi petaka bagi orang lain. Seperti yang dialami keluarga Jenny. Namun setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, Jenny berhasil menghabisi Wade berikut rasa kecewanya yang nyusahin banyak orang. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video edit lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back.